Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, setiap kita memiliki keinginan untuk bisa mencapai hasil-hasil yang maksimal dalam rangka untuk mencapai itu. Setiap kita pastilah melakukan perencanaan diri, atau dalam bahasa kita sehari-hari manajemen diri. Sebenarnya istilah manajemen diri itu sesuatu yang sangat umum, yaitu bagaimana kita melakukan pengendalian diri dari aspek pemikiran, kemudian ucapan dan tindakan yang semuanya mengarah bagaimana kita menghindarkan diri hal-hal dari yang negatif untuk kemudian kita melakukan hal-hal yang positif, yang baik dan benar, dan meningkatkan kebaikan-kebaikan dan tindakan-tindakan yang benar. Saudara sekalian yang berbahagia, sebenarnya dalam Al-Quran Allah sudah memberikan satu isyarat bagaimana setiap kita untuk senantiasa melakukan perencanaan diri yang baik. Dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap diri senantiasa perhatikan apa yang telah dilakukannya di hari yang lalu untuk kepentingan hari esok. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang telah kalian kerjakan. Saudara sekalian yang berbahagia, ada satu ungkapan yang cukup menarik di tengah ayat ini adalah setiap diri kita perlu untuk melakukan introspeksi diri, perencanaan diri. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, dan dalam setiap diri memperhatikan apa yang telah lewat dilakukannya untuk kepentingan hari esok. Ini tiada lain adalah merupakan bahasa yang singkat bagaimana upaya kita menjadi diri yang lebih baik, yaitu merencanakan hari esok. Hari esok bagi kita semuanya akan sangat banyak implementasinya. Hari esok, kalau ini hari Senin, maka hari esok hari Selasa. Apa yang telah kita lakukan hari kemarin dan hari ini untuk bisa kita evaluasi. Bagaimana kita akan melakukan perbuatan di hari Selasa? Atau kalau dalam bentuk implementasi yang semakin jauh, dalam 1 bulan yang akan datang, dalam 1 tahun mendatang, bahkan hari esok kaitan dengan masa depan kita di dunia ini. Misalnya kita ingin memiliki capaian prestasi yang kita impikan. Bagaimana hal itu untuk bisa kita realisasikan? Maka perlu perencanaan yang cukup baik. Nah, saudara sekalian yang berbahagia, terkait dengan itu, maka setiap diri kita perlu untuk memiliki perencanaan yang baik. Manajemen diri di sini kaitannya yang pertama dengan keluasan wawasan kita. Bagaimana kita memiliki wawasan yang cukup, memiliki pemahaman tentang makna hidup ini. Seseorang yang memiliki pemahaman yang benar tentang dirinya, maka kemudian dia tentu akan dapat memiliki perencanaan karena berdasarkan dengan cara berpikir yang baik dan benar. Kemudian seseorang akan melakukan bentuk-bentuk tindakan perencanaan diri. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus disiapkan, dan sehingga dia akan melakukan tindakan yang benar. Ada kalanya orang ini memiliki keinginan yang baik, tetapi karena pemahaman yang kurang baik dan kurang benar, maka tindakan yang dilakukannya seolah-olah baik dan benar, tetapi sesungguhnya tidak benar. Nah, persoalan inilah yang semestinya untuk bisa kita
kita mulai dari hal yang paling awal, yaitu pemahaman diri kita. Ada satu ungkapan yang terkenal, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Barang siapa yang mengenal Tuhannya, maka dia akan mengenal diri. Jadi pada tahap pertama, seseorang ini semestinya untuk mengenal siapa dirinya di hadapan Tuhan, maka dia akan mengenal Tuhannya. Yang pada gilirannya, seseorang ini akan dapat memanage dirinya, merencanakan apa-apa yang sesuai dan tepat dengan diri. Terus sekalian yang dirahmati Allah, kata kunci dalam perencanaan diri kita, manajemen diri kita adalah pertama, kita mengenali, memahami diri kita ini siapa. Kemudian dari setiap kita akan memiliki keinginan-keinginan apapun itu yang kita harapkan. Mungkin satu prestasi akademik kalau kita sebagai seorang mahasiswa, mungkin capaian materi, harta duniawi, ataupun jabatan atau apapun itu, semuanya perlu pemahaman yang baik dan benar sehingga kita bisa melakukan perencanaan yang terukur. Bisa yang sifatnya harian, mingguan, bulanan, bahkan dalam tahun keberapa kita untuk bisa mencapai hasil yang kita inginkan. Dan sekalian yang dirahmati Allah, itu beberapa poin yang semestinya untuk bisa kita lakukan terkait dengan ini. Kata pertama yang harus kita pahami adalah pemahaman diri kita. Siapakah diri kita? Sehingga hal semacam ini menjadi penentu dari langkah-langkah berikutnya. Cara kita berpikir, cara kita bertindak untuk melakukan tindakan pertama mencapai cita-cita. Demikian semoga yang sedikit jadi catatan bagi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.